tapi menjadikan hidup ini seperti panggung pelayanan saja, seperti artis yang melayani. Ya seperti itu, menyenangkan orang. Yang sementara tonton waktu dia tampil di panggung. Kita bukan seperti itu. Kita hamba Tuhan yang dipanggil sebagai mesbah di hadapan Allah untuk menyampaikan keharuman daripada Tuhan. Adalah firman Allah, berita yang harum, berita yang mulia, berita yang suci. Nah, dari kehidupan kita menjadikan mesbah hidup ini bukan berbau busuk, tapi berbau harum. Tapi selagi kita masih mencari keuntungan dalam pelayanan untuk presisi hidup, ingat baik-baik, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, mari kita memahami bagian ini. Kita ini orang percaya yang telah dimerdekakan dari ikatan dosa. Jangan salah menggunakan kemerdekaan itu. Jangan salah menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang oleh kita berkata dengan perbuatan-perbuatan jahat, jangan, tidak boleh. Nah, apa yang masih membelenggu hidup saudara hari ini? Saya mau katakan, apa yang masih membelenggu pikiran saudara sampai hari ini? Perasaan saudara sampai hari ini, tindakan saudara sampai hari ini, apa yang sedang membelenggu? Saudara, saya mau katakan kepada kita, mari kita terlepas dari belenggu intelektual. Ini merupakan ilah saman. Mari kita terbebas dari belenggu intelektual, merasa kita lebih hebat dari orang lain, merasa kita lebih pintar dari orang lain, sehingga kita tidak menerima saran, masukan dan sebagainya. Berarti kita masih terikat oleh belenggu intelektual, merasa diri lebih pintar dari orang lain. Ini orang-orang sombong yang model seperti ini, tapi masih berada dalam pelayanan. Ingat baik-baik, dia perlu pertobatan dalam mindset. Nah, apa yang sedang membelenggu saudara sampai hari ini? Apa yang sedang membelenggu saudara sampai hari ini? Apakah itu gaya hidup remodalisme? Atau gaya hidup hedonisme? Kemewahan? Materialistis? Konsumeris? Ingat baik-baik. Kita lepaskan semua yang mengikat kehidupan kita. Kita lepaskan semua belenggu yang mengikat kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Kita mesti lepaskan. Atau belenggu presisi hidup yang mengikat kita, merasa ingin dihormati, dihargai. Sementara kita tidak menghargai panggilan Tuhan. Sementara kita tidak menghargai tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Engkau seperti apa di hadapan Tuhan? Sudahkah engkau mengolah semua bakat, talenta, karunia pada proporsi firman dalam sebuah tanggung jawab yang suci mulia di hadapan Tuhan? Ketika Tuhan memanggil Anda menjadi orang percaya, ketika Tuhan memanggil Anda menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, sudahkah Anda mengerjakan kemauan Tuhan, kerinduan Tuhan? Ketika Anda hidup dalam kebebasan, atau Anda masih menggunakan hidup dalam kebebasan untuk melayani Tuhan, tapi dalam bentuk yang tidak murni, dikemas sedemikian rupa supaya dianggap Anda seorang pelayan, dikemas sedemikian rupa supaya Anda dianggap sebagai seorang hamba Tuhan, padahal sebenarnya hati Anda, hati saya mungkin, dan kita semua bukan hamba Tuhan. Ini yang berbahaya. Kita mesti lepas dari semua itu. Belenggu-belenggu yang mengikat kita, gengsi hidup, presisi hidup, ingin diakui, atau ingin mendapat pengakuan. Bukan itu pelayanan. Pelayanan, kerjakan panggilan Tuhan menurut caranya, berdasarkan kehendaknya, dan berdasarkan panggilannya. Sudahkah Anda mengerjakan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab? Jawablah sendiri dalam hidup Anda kepada Tuhan. Ingat baik-baik, saya seorang gembala yang banyak mendidik pengerja. Ya, saya bukan orang yang paling hebat di dalam pengembalaan, tapi saya sudah banyak mendidik pengerja. Ya, setiap saat saya mesti bina pengerja. Banyak pengerja yang ada di sini. Saudara, sampai hari ini saya masih merasa pengerja Tuhan sampai hari ini. Saya masih merasa sampai hari ini saya hamba Tuhan. Saya pengerja Tuhan. Saya dulosnya Tuhan. Ingat baik-baik, sudahkah Anda sebagai pengerja Tuhan, dulosnya Tuhan, melakukan tanggung jawab atau tidak? Ingat baik-baik saudara, jangan sampai salah mempergunakan kebebasan Anda ketika dimerdekakan, dan jangan sampai salah menggunakan kebebasan itu sebagai satu hal untuk melakukan dosa dalam satu pekerjaan, dalam satu pelayanan, untuk merugikan hidup saya, hidup saudara, masa depan saudara. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara. Sekali lagi saya mau katakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Tetapi
hiduplah sebagai hamba Allah. Jangan sampai salah menggunakan kemerdekaan untuk menyeluruhi kejahatan, tapi jadilah seperti hamba Allah. Nah, bagaimana hamba Allah? Hamba Allah adalah pribadi yang dengar-dengaran. Hamba Allah adalah pribadi yang taat. Hamba Allah adalah pribadi yang suka mendengar apa kata firman. Hamba Allah adalah pribadi yang suka memuliakan Tuhan, yang taat kepada firman Allah, yang taat kepada Tuhan. Hamba Allah taat kepada pemimpin yang terbesar, Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, jangan sampai salah menggunakan freedom, kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup di dalam dosa. Jangan, tapi hiduplah sebagai hamba Allah yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tuhan berkati kita hari ini, esok, seterusnya bersama Tuhan. Lakukan perkara besar, gagah perkasa.